Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di tutorial STI versus Garut. Sekarang kita akan melakukan editing di topik di mata kuliah berdasarkan pokok bahasan. Yang pertama, di dashboard pastikan bahwa menu ubah itu aktif. Nah, di sini adalah summary atau kesimpulan umum yang akan kita gunakan untuk memberikan petunjuk kepada mahasiswa materi apa yang akan diajarkan pada kursus atau bab yang akan disampaikan. Nah, di sini ketik di deskripsinya, kemudian ada pilihan akses. Gunakan pilihan akses jika diperlukan. Kalau saya tidak perlukan, tidak usah, silakan simpan. Kemudian di topik kedua ini adalah bisa berupa subbab atau bab yang ada pada materi pembelajaran. Nah, kita akan ubah di sini. Sebagai contoh adalah bab 1 itu definisi dari apa yang akan kita sampaikan. Kalau disesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan di sini, definisi kita pilih page di sini memberikan sebuah keleluasaan kepada kita untuk menulis sebuah tulisan berdasarkan rujukan ataupun berdasarkan pendapat-pendapat maupun jurnal yang ada yang akan kita tulis sendiri. Nah, kontennya di sini akan kita samakan. Kontennya bisa berhalaman. Gunakan konten ini untuk memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Tampilan kita bisa men-setting tampilan-tampilan yang akan ada. Nomor ID itu ID dari halaman yang kita buat. Sama ada pilihan pembatasan akses. Nah, di sini penting supaya kita tahu bahwa mahasiswa kita telah mengerjakan atau tidak, maka activity completion itu harus kita aktifkan. Untuk kompetensi juga ada. Simpan dan kembali ke menu utama. Kita bisa lihat ya, sudah berubah. Jadi ada bab 1 definisi dan ada tambahan aktivitas berupa halaman. Bagaimana cara ingin mengetahuinya? Kita ganti sebagai mahasiswa. Nah, kalau dari sisi mahasiswa kita bisa lihat seperti ini. Bab 1 definisi, kita klik definisi seperti apa. Kan ya, di sebelah kanan ada kotak checklist, di mana kotak checklist itu adalah tracking apakah para mahasiswa kita sudah menyelesaikannya atau belum. Nah, seperti ini halaman yang kita bisa buat. Kalau kita bandingkan seperti wiki. Nah, ringkasan jamnya ada, ringkasan pokok bahasan. Kita bisa dari satu bagian ke bagian yang lain dapat kita lihat. Kita akan ke halaman utamanya. Di halaman utama seperti ini masih pada posisi sebagai mahasiswa. Sekarang kita ubah menjadi posisi kita sebagai dosen. Kembali ke peran atau assignment role-nya. Kita ubah topik kedua. Seperti apa?
Nah, ketika copy kedua tidak bisa diubah, maka klik mode ubah. Nah, di sini sangat penting karena kita bisa mengubah atau menambah aktivitas yang akan kita berikan kepada para mahasiswa. Untuk aktivitas kedua, banyak sekali pilihan. Bisa gunakan assignment ataupun glossary, forum, folder itu adalah membuat folder. Oke. Kita akan menambahkan assignment itu adalah tugas. Kita beri nama dengan tugas. Tugas pertama di deskripsi atau description, kita berikan sebuah instruksi atau perintah apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa terhadap tugas tersebut. Dalam tugas ini biasanya kita bisa melakukan untuk kelompok, grouping, ataupun secara individual. Di sini banyak sekali pilihan. Kita bisa menambahkan hyperlink. Ya, kalau kita lihat tools yang ada di description, nah di ini adalah, nah di situ kita bisa gunakan insert video, atau saya gunakan video yang saya ambil dari YouTube, kemudian kita kopikan. Kalau ada subtitle, gunakan subtitlenya. Kalau tidak ada, kita biarkan untuk kosong. Nah, seperti ini. Untuk previewnya nanti kita bisa lihat, bukan berarti no video supported, bukan berarti tidak bisa di play. Nah, kita ganti untuk icon atau gambar thumbnailnya. Nah, seperti itu. Additional filenya kita bisa gunakan, banyak sekali hal yang kita bisa gunakan. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah availability-nya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa diakses oleh siswa. Oke. Filenya itu all types-nya oke. All types. Kemudian feedback-nya kita gunakan komentar saja. Submission setting. Kalau kita dalam grup kita bisa gunakan di situ ya, tapi kalau kita individu tidak. Ini pemberitahuan untuk tugas-tugas yang terlambat. Penilaiannya kita gunakan poin. Blind marking itu kalau kita ingin ketika mengumpulkan kita tidak tahu siapa yang mengumpulkan, jadi seperti itu. Kita simpan. Nah, munculnya akan seperti ini di dashboard kita sebagai dosen. Batas waktu dan lain sebagainya tadi yang kita sudah setting. Videonya telah muncul. Nah, kita lihat sebagai mahasiswa seperti apa gambarannya sebagai mahasiswa. Nah, ternyata seperti ini. Nah, kita bisa testing. Nah, kita kembali lagi ke peran kita sebagai dosen. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Kita editingnya. Kita coba untuk melihatnya. Silahkan dieksplorasi fungsi-fungsi yang ada di halaman dashboard kita. Kita ganti sebagai mahasiswa, role-nya. Kita lihat tugas 1 seperti apa. Nah, tugas seperti ini. Nah, itu file tambahannya ternyata. Nah, bisa dibuka.
Oke, kita sebagai mahasiswa kita bisa upload tugas kita. Sebagai contoh, upload tugas kita berupa file yang diizinkan adalah tadi 1 buah, maka kita ambil. Oke, ini sebagai contoh saja, upload file. Nah, ternyata sudah ada. Simpan perubahannya. Tadi roles kita sebagai mahasiswa. Ini adalah role kita sebagai mahasiswa, sudah ada. Kita bisa berikan komentar, kita bisa bicara memberikan info atau note kepada dosen jika sebagai mahasiswa. Sudah selesai, contohnya seperti itu. Kita simpan perubahannya. Oke. Kita kembali lagi ke role awal, yaitu view also submission. Ternyata tidak ada. Kalau kita masih sebagai mahasiswa, role-nya sebagai mahasiswa tapi akun dosen, kita tidak bisa melihat view all submission dari mahasiswa karena belum ada mahasiswa yang mengumpulkan. Disinilah adalah peserta yang mengikuti perkuliahan kita. Seperti apa pesertanya? Nah, kita harus pilih peserta dulu. Ya, enroll peserta, pilih pendaftaran. Ini secara individual. Secara individual kita coba dengan akun contoh siswa 1 dan siswa 2. Ini sebagai individu, tapi kalau sebagai cohorts itu adalah kelas. Nah, secara otomatis masuk menjadi peserta dari perkuliahan kita. Oke, untuk delay kita belum ada. Kenapa? Karena belum dinilai, itu belum ada nilainya. Mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, tugas 1 belum ada. Oke, kita keluar dulu. Kita akan lihat sebagai mahasiswa, kita masuk sebagai mahasiswa 1 ya. Kita masuk sebagai mahasiswa 1. Oke. Nah, ini adalah dashboard dari siswa 1. Klik pengantar ilmu. Tadi ini tugas yang diberikan oleh dosen. Dan klik tugas 1. Kemudian sebagai mahasiswa harus oke, kita berikan komen aja dulu. Dikirim. Dikirim. Sekarang kita add submission. Hanya ada satu file yang boleh diupload. Ketika up submission, kemudian upload. Kita gunakan menu upload. Kita coba dulu. Kita coba dengan foto saja. Upload file. Nah, ternyata sudah ke upload file tersebut. File dari mahasiswa tersebut sudah terupload ke sistem e-learning kita.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.